Etika bisnis. Bagaimana menciptakan bisnis dengan etika baik? Tidak hanya memikirkan keuntungan semata. Jalankan usaha untuk jangka panjang dengan menyiapkan segala hal yang terkait dalam etika, baik dari relasi internal maupun eksternal. Pemahaman mengenai etika dalam berbisnis. Tujuan mata kuliah etika bisnis. 1. Meningkatkan kesadaran akan adanya dimensi etis dalam bisnis. 2. Memperkenalkan argumentasi moral khususnya di bidang bisnis dan mempersiapkan mahasiswa untuk menyusun argumentasi moral yang tepat. 3. Membantu mahasiswa dalam menentukan sikap moral di dalam profesinya nanti. Ada 3 aspek pokok di dalam bisnis. Pertama adalah aspek ekonomi, yang kedua adalah aspek hukum, dan ketiga adalah aspek etika. Dalam aspek ekonomi, poin pertama adalah untuk memperoleh keuntungan. Sehingga good business adalah bisnis yang mendatangkan banyak keuntungan. Menurut aspek hukum, good business adalah bisnis yang patuh pada hukum. Sementara menurut aspek etika, good business adalah bisnis yang menguntungkan dan bermoral. 3 tolok ukur moral. 1. Hati nurani. Suatu perbuatan adalah baik jika dilakukan sesuai dengan hati nurani, dan suatu perbuatan adalah buruk jika dilakukan bertentangan dengan hati nurani. 2. Kaidah emas. Hendaklah Anda memperlakukan orang lain sebagaimana Anda sendiri ingin diperlakukan. Itu adalah kaidah emas secara etika moral. 3. Penilaian masyarakat umum atau audit sosial. Menyerahkan kepada masyarakat umum untuk menilai. Ya, ini namanya adalah audit sosial. Mitos bisnis adalah amoral, di mana di sini dianggap bahwa bisnis adalah menghalalkan segala cara untuk memperoleh keuntungan. Poin pertama, bisnis adalah bentuk persaingan. Maka segala cara diupayakan untuk menjadi pemenang. Yang kedua, mereka punya argumentasi bahwa aturan bisnis berbeda dengan aturan kehidupan sosial moral umumnya. Yang ketiga, orang yang memperhatikan norma-norma moral akan merugi dan tersingkir. Menurut sebagian orang, bisnis tidak mengenal etika. Benarkah demikian? Mari kita berargumen. Di dalam bisnis, ada nilai manusiawi yang dipertahankan. Maka mau tidak mau, cara untuk memperoleh keuntungan atau untuk menang juga harus manusiawi. Contoh seperti kantin sekolah memiliki harga menu murah. 2. Tidak benar bisnis mempunyai aturan sendiri yang terlepas atau berbeda dengan aturan yang berlaku dalam kehidupan sosial pada umumnya. Contohnya adalah konsep halal. Ketiga, pebisnis yang bersaing dengan tetap memperhatikan norma-norma etis tetap akan menang karena tetap dipercaya masyarakat. Contohnya menghindari kecurangan timbangan. 4. Praktik dalam situasi khusus merupakan pengecualian yang dibenarkan. Tidak boleh dijadikan alasan untuk menilai bahwa bisnis tidak mengenal etika. Contohnya adalah ijon oleh pemerintah. 5. Adanya berbagai aksi protes terhadap berbagai pelanggaran bisnis yang tidak baik menunjukkan masyarakat menghendaki bisnis dijalankan dengan mengindahkan norma-norma etika.
Contohnya menentang politik dumping. Prinsip-prinsip etika bisnis menurut Michael J. tahun 1988. 1. Kejujuran. 2. Integritas. Ketiga, memelihara janji. Keempat, kesetiaan. 5. Kewajaran atau keadilan. 6. Suka membantu orang lain. 7. Hormat kepada orang lain. 8. Kewarganegaraan yang bertanggung jawab. 9. Mengejar keunggulan. 10. Dapat dipertanggungjawabkan. Masalah yang dihadapi etika bisnis. 1. Hubungan antara bisnis dengan pelanggan bisa dilihat dari cara kita membuat kemasan, cara kita mempromosikan, dan cara kita pemberian servis. Kedua, hubungan dengan karyawan diantaranya saat proses rekrutmen, saat proses training, saat proses promosi jabatan, saat proses transfer jabatan, saat proses demosi jabatan, dan saat proses layoff. 3. Hubungan antar bisnis to bisnis. Adanya benturan kepentingan. 4. Hubungan dengan investor adalah tentang kebenaran informasi. 5. Hubungan dengan lembaga keuangan. Contohnya adalah penyusunan laporan pajak. Demikian materi etika bisnis hari ini. Semoga bermanfaat.